Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arif channel yang membahas tentang matematika karena matematika itu asik ya. Eh pada kesempatan kali ini kita akan yang membahas yaitu tentang sudut ya, sudut. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang garis, sekarang kita bahas adalah sudut. Nah, di sini pengertian dari sudut ya. Pengertian dari sudut. Sudut adalah suatu daerah yang terbentuk dari perpotongan dua garis pada suatu titik. Sudut yaitu suatu daerah yang terbentuk dari perpotongan dua garis pada suatu titik. Kaki-kaki sudut adalah garis-garis yang membentuk sudut. Titik sudut adalah titik perpotongan kedua kaki-kaki sudut. Daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki-kaki sudut. Oke. Nah, bagaimana bagaimana untuk menjelaskan ini? Jadi, sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh perpotongan dua garis pada suatu titik. Jadi sudut itu di sini. Nah, ini itu sudut. Nah, kaki sudut yang mana? Kaki sudut itu yang ini. Nah, ini kaki sudut, ya. Ini kaki sudut, ini juga kaki sudut. Nah, titik sudut yang mana? Ini titik sudutnya itu. Sing pojok ini, pojoknya di sini. Ini titik sudut, ini kaki sudut, ini juga kaki sudut, ini daerah sudut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk notasi dan nama sudut bagaimana? Nah, sudut dinotasikan dengan tanda seperti ini. Ya. Sudut itu dinotasikan dengan tanda seperti ini. Atau lambang ini diikuti dengan sudut. Untuk pemberian nama sudut dengan cara memberi nama sudut dengan 3 huruf, yaitu dengan nama titik sudut ditulis di tengah kedua ujung kaki sudut. Contoh sudut BAC atau CAB. Nah, pemberian nama ini sok sering keliru. Kita membuat nama sudut itu yaitu yang di titiknya itu dikasih di tengah ini. Karena ini sudutnya kan di sini. Di titik A, titik sudutnya apa? Titik A. Karena ini pojoknya toh. Ini adalah kaki sudut, AC juga kaki sudut. Daerah sudutnya mana? Di sini. Ini daerah sudut, ya toh? Daerah sudut. Nah, di sini AB, AC, ya kan? Nah, maka kemudian ketika kita memberikan nama itu yang di titik sudutnya itu ditaruh di tengah, maka menjadi sudut BAC. Nah, ini sudut BAC atau sudut CAB, ya. Tuh. Nah, atau memberi nama sudut dengan nama 1 huruf saja. Kalau ini kan 3 huruf. Nah, 3 huruf tapi yang titik sudutnya itu ditaruh di tengah. Atau dengan 1 huruf saja yaitu sudut A. Ini kan titik sudutnya di A, maka dia sudut A. Nah, ini pemberian nama sudut. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ini tentang satuan sudut ya. Satuan sudut itu kita sudah tahu satu lingkaran penuh itu sudutnya adalah 360 derajat. Ya kan, 360 derajat. Nah, ada beberapa satuan sudut yang digunakan untuk mengukur sudut, tetapi yang paling umum menggunakan sistem seksagesimal, yaitu diukur dengan dalam derajat. Ada pula yang mengukur sudut sebagai jarak putar, yaitu satu putaran sama dengan 360 putar. Jadi 360 derajat itu satu putaran penuh. Jadi 1 derajat itu sama dengan 60 detik. 1 detik sama dengan 60 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik ya, ini detik ya. Contoh ini kalau 29 pangkat ini bukan pangkat tapi 29 29 derajat 16 menit 30 detik. Jadi ini ada 1, ini 2 garis ini. Ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk menghitungnya bagaimana menghitungnya ya toh? Nah, ini kok bisa ketemu seperti ini. Jadi kalau dalam detik itu kan cuma 60. Menit juga 60. Jadi tidak sampai 100. Jadi di sini 30 tambah 58. 30 tambah 58 menit detik. Berarti kan sama dengan 88. Nah, 88 itu tidak ditulis 88 tapi ditulis diambil 60. Jadi sisanya hanya 28. Nah, 60 itu kan sama dengan 1 menit. 60 detik sama dengan 1 menit. Nah, satunya dimasukkan di depannya di sini. Jadi 16 menit ditambah 45 menit. 16 menit tambah 45 menit berarti sama dengan 61 ini bukan 52 ya. Ini keliru ini.
Ya 15 tambah 45 60 tambah 61 ini 61. Jadi ya ini keliru. 30 tambah 58 detik sama dengan 88. Nah 88 itu tidak mungkin karena detik itu cuma sampai 60, berarti kita ambil 60. Berarti sisanya 28. Nah berarti 28 detik kan ada 61. Kita masukkan nanti 16 tambah 48. 16 tambah 45 yaitu 61. Nah, 61 tambah 1 yang tadi dari detik jadi 62. Nah, 62 kan tidak mungkin. 62 dikurangi 60 sisa 2. Berarti di sini 2 menit. Nah, 1 kan ada 61. Ini maka menjadi derajat, ya kan? Maka dia menjadi derajat. Maka 29 tambah 20 49 tambah derajat 1 jadi 50 derajat. Nah berarti hasilnya ini cara untuk menghitung. Nah kemudian menghitung besar sudut yang terbentuk oleh dua jarum jam. Jarak putaran jarum menit dalam 1 jam adalah 360 derajat, padahal 1 jam sama dengan 60 menit, sehingga jarum menit bergerak tiap menitnya sebesar 360 dibagi 60 sama dengan 6 derajat. Jadi ketika ada itu loh, jarum jam ya, jarum jam ini kan di sini 12, di sini 6, ini 3, ini 9, ini 1 2, ini 4, ini 5, 7, 8, 10, 11. Nah jarum jam itu ini kalau 12 ke 1 ini jaraknya adalah, ini kan satu putaran 360 dibagi 12, 360 dibagi 12 itu 360 dibagi 12 360 dibagi 12 yaitu 6 kok 6 30 derajat. Nah, ini sama dengan 30 derajat. Nah, 30 derajat di sini ada titiknya. Ya kan? Ada titiknya. Nah, 30 di sini ada 5. Nah, dibagi 5, maka setiap satu garis yang kecil ini itu adalah 6 derajat. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.